Dia akhirnya menemukan kepastian keselamatan hanya ada dalam Yesus. Di Jawa, saudara, sampai kami bikin film, ada dokumentasinya, Profesor Dr. THT, namanya Tejo Upomo. Dia di samping Dr. Profesor THT, telinga, hidung, tenggorokan, dia juga hampir saja dilantik menjadi pimpinan perdukunan Indonesia. Karena dia sejak lahir itu sudah punya ilmu kelebihan. Jaji Linwe, diberi bekal, black magic, white magic. Dan dia selalu mencari ilmu-ilmu itu. Tetapi akhirnya singkat ceritanya dia bertobat. Pada waktu apa, saudara? Pada waktu dia mau dilantik menjadi kepala dukun, dia tanya sama mbah ini, mbah gurunya ini. Mbah tahu tanggal matimu. Karena itu mbah panggil saya mau melantik saya, mau transfer ilmumu kepadaku. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya tanya mbah tahu tanggal matinya mbah? Mbah tahu enggak kalau mati ke surga apa ke neraka? Tak bisa jawab. Selalu jawabnya itu bukan urusanmu, yang penting kamu itu menguasai orang bisa kaya, bisa memikat wanita. Mbah saya ingin tahu kalau mbah mati ke surga apa ke neraka? Tak bisa jawab. Akhirnya dia ke dukunnya yang lain, ke gurunya yang lain. Malah dia frustrasi karena apa? Justru sedang terjadi rame-rame di kampung itu karena dukun ini bunuh diri baru diangkat dari sumur. Dia cari gurunya yang lain, saudara. Malah sedang sekarat, saudara. Pinjol tubuhnya, saudara. Mari ndak, mati belum. Saudara. Akhirnya dia frustrasi, saudara. Dia mencari lagi gurunya yang lain. Dan salah seorang mengatakan, padahal dia sudah punya ilmu yang bisa melayang itu, saudara. Bisa melayang itu. Dia bilang, setauku yang tahu soal surga neraka hanya Kristus. Ini dia, saudara. Akhirnya dia batalkan, dia cari Kristus ini. Nah, waktu itu siapa yang menginjili? Tidak ada yang berani, saudara. Profesor, Dr. THT, warga keraton Jogja lagi. Tapi Tuhan pakai bakul bakmi, namanya Willy. Ini punya Mercy, punya mobil, saudara ya. Tapi karena stres mencari keselamatan ini tadi, sampai puter-puter kota Jogja itu naik sepeda. Profesor dokter naik sepeda. Capek, ngorong, mampir tempatnya mie Jowo Willy ini. Dan anehnya, Willy itu ternyata Kristen. Pada waktu Willy melihat Dr. Tejo ini, langsung dia ngomong, Bapak kok kelihatannya susah ya, sedih ya, bergumul ya. Bapak sedang cari kebenaran. Kok bisa tahu gitu. Sehingga Willy ini hampir saja dipukul, saudara. Kamu kok tahu? Gini Pak, kalau Bapak mau saya tolong, baca ini di rumah, dikasih Injil, saudara. Akhirnya Dr. Tejo ini, saudara, pulang langsung baca Injil ini sampai habis, saudara. Pada waktu dia membaca di situ, dia menarik kesimpulan, kok Yesus itu seperti dukun ya. Bisa nyembuhkan, ngusir setan, bisa pindah tempat, lalu bisa membangkitkan orang mati, bisa berjalan di atas air. Kok seperti dukun ya Yesus itu. Jadi dia makin tertarik gitu ya. Lalu dia baca lebih lanjut lagi. Ternyata Yesus bukan mengajarkan kesaktian, tetapi keselamatan. Dan dia membaca ayat-ayat tentang kepastian keselamatan. Siapa yang mati dalam aku akan dibangkitkan kembali. Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu, aku memberi damai sejahtera. Barang siapa percaya memiliki hidup yang kekal. Dia banyak membaca ayat kepastian keselamatan itu. Di bawah kolong langit itu tidak ada yang menyelamatkan kecuali Yesus. Dan Yesus itu berkata, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. Dia makin tertarik. Ini yang saya cari. Bukan kesaktian lagi, tapi keselamatan. Lalu dia mengambil kerisnya, saudara. Dia punya jinnya namanya Bimo. Ya, dia bisa memperkenalkan dengan Nyi Roro Kidul, katanya memang cantik betul. Lalu dia pamit sama Bimonya ini. Jin Bimo, ya karena dia belum Kristen, jadi dia masih pakai sopan santun. Mau bertobat kok pamit dulu gitu.
izin Bimo, aku akan ikut Kristus. Tidak bisa, kamu muridku, kamu milikku. Tidak bisa. Saya ingin keselamatan. Tidak bisa terjadi pergumulan situ, saudara. Dan akhirnya Dr. Tejo ini kok tahu. Akhirnya Bimonya ini ditengking. Dalam nama Yesus, pergi engkau. Karena kau ingin keselamatan dan bukan kesaktian. Pergi engkau. Bimonya lenyap, lalu dia ambil keris, saudara. Dia coba potong sendiri ini lengannya, berdarah, saudara. Waktu dia ambil kerisnya, dia potong sendiri berdarah, dia malah memuji, haleluya, haleluya, selamat aku. Jadi manusia biasa aku sekarang, saudara. Pengalaman saya dalam melayani doa-doa pelepasan, seperti itu. Ada seorang yang sudah saya doakan pelepasan, menyerahkan jimatnya, dia rupa-rupanya masih ragu, saudara. Dia pergi ke Pasar Juar. Tahu ya Pasar Juar Semarang terkenal. Sengaja dia memancing pertengkaran dengan tukang-tukang becak gali-gali Pasar Juar. Lalu dia dibacok, saudara. Terkena, saudara. Berlumuran darah. Malah sedeng. Langsung dia starter Vespanya cari saya. Saya tinggal di atas gitu, saudara. Dia langsung naik ke atas. Pak Andreas. Lalu ditunjukkan lukanya. Haleluya Pak, haleluya Pak. Haleluya Pak. Haleluya apa kamu berdarah ini? Haleluya apa? Saya jadi manusia biasa, Pak. Jadi berarti betul-betul waktu Bapak doakan pelepasan kemarin, saya lepas. Saudara, kesaktian tidak sama dengan keselamatan. Di samping masalah itu, ini Jerry Rasamni ini. Mengapa dia? Karena akhirnya dia menemukan di samping keselamatan adalah Kristen yang benar, agama cinta kasih. Agama damai. Haleluya. Sebetulnya Kristen, Yesus tidak melawan Islam. Yesus mengasihi. Lalu dia sadar pada waktu perang Kosovo, tahu ya cerita itu, Rusia, macam perang sebagainya. Dia menyaksikan sendiri bahwa bangsa Kristen perang sendiri melawan bangsa Kristen demi menyelamatkan bangsa yang Islam. Dia kagum. Dan dia mengatakan semua yang ceritakan itu bohong. Saya melihat sendiri agama yang memiliki kepastian hanya Yesus. Hanya Kristen. Dan agama yang mempunyai damai sejahtera sesungguhnya Kristen. Lalu dia tinggalkan jihadnya, cinta Yesus. Amin. Saudara mau buang Yesusmu, saudara? Hanya karena semangkok kacang merah seperti Esau dan Yakub, saudara? Nah, kita lanjutkan. Kita harus sadar dan bangkit seperti pemuda Yesaya ini, saudara. Sadar dan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu dan tidak ada yang lain. Mengapa tadi saya menyanyi in times like this? Seperti apa sih zaman sekarang ini? Ayo secara cepat kita lihat. In times like this itu seperti apa yang bisa mengguncangkan kita, saudara? Paradoks masa kini dalam sejarah. Kita mempunyai gedung-gedung yang tinggi. Tapi karakter yang makin kecil. Mempunyai jalan tol yang lebar, tapi pandangan yang makin sempit. Memboroskan banyak, membeli banyak, tetapi memiliki sedikit. Menikmati sedikit. Berapa banyak laptop, HP yang kamu miliki dan tidak pernah puas, saudara. Untung ada program mengumpulkan laptop bekas ya Pak. Nah itu. Nah, rumah makin besar, banyak hiburan, tapi apa? Keluarga makin kecil. Berapa anakmu? 2 aja sudah sambat gitu. Sampai saya datangkan dari Semarang gitu saudara ya. Wah saudara, berat. Dulu itu tacik saya punya anak 11. Tapi sukacita. Gitu saudara ya. Keluarga makin kecil, lalu makin sedikit waktu. Masa kini dalam sejarah, banyak harta, kekurangan nilai. Dulu saya punya ballpoint plastik 1 aja senang gitu. Sekarang punya macam-macam ballpoint itu, kotak laci saya itu banyak saudara. Bahkan ada yang berlapiskan emas, tapi biasa. Tahu saudara? Banyak bicara,